Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas bab 1 sama bab 2 ya teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan ke bab 3 mengenai bela negara dalam konstitusionalisme dan pengabdian. Kali ini bela negara bukan sekedar urusan angkat senjata oleh militer aja teman-teman. Berdasarkan pas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, teman-teman. Di sini di poin 3, di 3.1 ada 5 nilai dasar bela negara, teman-teman, yang mana setiap ASN harus menginternalisasi 5 nilai dasar ini dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang tiga setia pada Pancasila, yang keempat berkorban untuk bangsa dan negara, teman-teman. Oke, dan mempunyai kemampuan awal bela negara ya teman-teman. Nah di sini penjelasannya teman-teman ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Cinta tanah air ini diwujudkan dengan menjaga nama baik bangsa, menggunakan produk lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan teman-teman. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, menghargai keberagaman, dan aktif dalam kehidupan demokrasi seperti menyukseskan pemilu tanpa golput. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menjadikan Pancasila sebagai penyaring dari ideologi asing seperti radikalisme atau liberalisme ekstrim, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam penyelesaian konflik sosial. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, teman-teman. Di sini konteksnya adalah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Bagi ASN, ini berarti siap ditempatkan di daerah terpencil, wilayah perbatasan, yang seperti 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, demi melayani masyarakat tanpa mengeluh, teman-teman. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara secara psikis, memiliki kesiapsiagaan mental dan kecerdasan emosional yang tinggi, secara fisik menjaga kesehatan jasmani agar produktivitas kerja tetap prima. Seperti itu ya teman-teman, 5 nilai dasar bela negara. Ketika teman-teman paham mengenai 5 poin ini, kemungkinan besarnya teman-teman paham bela negara dan bisa mengerjakan soal TWK-nya teman-teman. Nah, lanjut 3.2, implementasi bela negara non fisik berdasarkan profesi. Nah, pada era modern ini bela negara bersifat non fisik, teman-teman. Bentuk ancaman nyata saat ini bukan agresi militer asing, melainkan ancaman hibrida seperti kemiskinan, kebodohan, penyebaran hoax yang memecah belah bangsa, serangan cyber, dan wabah penyakit. Di sini ada teman-teman, 3 bidang pekerjaan dalam bela negara non fisik ini. Yang pertama itu tenaga medis. Tenaga medis ini melakukan tracing dan penanganan medis di garda terdepan saat pandemi. Kita tentunya pernah mengalami wabah pandemi COVID-19, teman-teman. Tenaga medis di sini menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah COVID kemarin. Kemudian ada guru atau pendidik. Guru atau pendidik ini mengajar di pedalaman dengan keterbatasan fasilitas demi mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman. Yang ketiga, peranata komputer atau IT di sini menangkal serangan cyber pada server instansi pemerintah dan mengedukasi masyarakat tentang literasi digital atau anti hoax. Oke, masuk ke bab 4 ya teman, pilar negara. Termasuk konstruksi yuridis dan filosofis bangsa. Pilar negara merupakan fondasi struktural yang menjaga tegaknya Indonesia, teman-teman. Bagian ini mengeksplorasi 4 instrumen utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara mendalam.
Oke, lanjut ke 4.1 mengenai Pancasila dalam sudut falsafah, ideologi, dan sumber nilai. 4.1.1 kronologis historis perumusan Pancasila, teman-teman. Proses perumusan Pancasila dilalui lewat perdebatan intelektual yang luar biasa dalam sidang BPUPKI yang memiliki arti badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang mana di dalamnya ada sidang pertama BPUPKI, teman-teman, yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk mencari dasar negara atau filosofis ground slide, di mana ada 3 tokoh besar yang menyampaikan gagasan-gagasannya dalam sidang pertama BPUPKI tersebut, teman-teman. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin yang memberikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945, di mana Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas baik secara lisan maupun tertulis, yaitu berkebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Supomo. Supomo menyampaikan gagasan pada tanggal 31 Mei 1945, di mana Supomo menawarkan teori negara integralistik atau persatuan, di mana negara tidak memihak pada golongan terkuat atau terbesar, melainkan mengatasi segala golongan dan menyatu dengan rakyat. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, teman-teman. Kemudian ada Panitia 9 dan Piagam Jakarta yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945, teman-teman. Di sini menghasilkan kompromi antara golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sila pertama awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya teman-teman. Sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Demi menjaga persatuan nasional, menyusul keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, kalimat 7 kata dalam sila pertama tersebut dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu, teman-teman, caranya. Ini adalah bukti nyata sikap toleransi dan nasionalisme tingkat tinggi para pendiri bangsa. Kemudian ada 4.1.2 pengamalan butir-butir Pancasila, teman-teman. Sesuai dengan perspektif kasus HOTS yang ada di dalam soal TWK. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003, terdapat 45 butir pengamalan Pancasila dalam ujian. Teman-teman dituntut mengenali pelanggaran atau pengamalan berdasarkan kata kunci dan esensi kasus. Yang pertama itu sila ke-1, teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa. Esensinya yaitu toleransi inter dan antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian ada kasus berdasarkan FR, yaitu larangan pendirian rumah ibadah yang sah secara administratif oleh sekelompok oknum atau tindakan diskriminasi di lingkungan kerja terhadap rekan sejawat yang merayakan hari besar keagamaan minoritas, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensi sila ini adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, persamaan derajat seperti kesetaraan gender, ya, ataupun hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, dan juga tenggang rasa atau tepat selera. Contoh kasus yang ada dalam soal adalah kasus perundungan bullying di sekolah atau tempat kerja, pengabaian hak buruh, penolakan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam atas dasar perbedaan latar belakang, atau tindakan main hakim sendiri atau dalam bahasa asing vigilantisme terhadap terduga pelaku kriminal. Kemudian ada sila ketiga, teman-teman. Esensinya yaitu kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, cinta tanah air, bangga bertanah air Indonesia, dan memelihara ketertiban dunia. Yang dalam kasus soal adalah konflik horizontal antar suku, misal tawuran antar warga, teman-teman.
Gerakan separatisme seperti OPM, keengganan menggunakan produk dalam negeri, atau tindakan menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech yang berpotensi memecah belah integrasi nasional di media sosial. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini esensinya yaitu musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian di dalam kasus soal yaitu aksi walkout dalam rapat paripurna tanpa alasan konstitusional yang sah, memaksakan ide pribadi dalam diskusi tim kerja birokrasi, atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, misalnya yaitu regulasi karantina kesehatan. Lanjut ke sila kelima ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya itu keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hasil karya orang lain atau hak cipta, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, pemerataan pembangunan, dan peduli terhadap sesama teman-teman. Di sini kasus yang dalam soal itu tindakan plagiarisme atau pembajakan karya digital, perilaku pejabat publik yang memamerkan kemewahan flexing di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, korupsi dana bantuan sosial atau bansos, atau penyediaan fasilitas kesehatan yang timpang antara wilayah kota besar dan daerah pelosok. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 4.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, dan kita mohon untuk di like, komen, dan share ya teman-teman agar bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lainnya. Sekian dari kami teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata atau keliru materi. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.